Sokrates hidup di Athena, kota-kota Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Keadaan sosial pada masa Sokrates ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah keadaan sosial pada masa Sokrates. Athena pada masa itu merupakan kota-kota negara Yunani yang dikenal dengan demokrasi, di mana warga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demokrasi ada di Athena, tetapi sistemnya tidak sepenuhnya inklusif. Hanya warga pria yang memiliki hak politik, dan sistemnya seringkali eksklusif terhadap budak dan perempuan. Masyarakat Athena dilanda oleh pertentangan politik yang intens antara kelompok-kelompok yang berbeda, terutama antara kaum demokrat dan kaum aristokrat. Struktur kelas sosial pada masa Sokrates dipengaruhi oleh kekayaan dan keturunan. Kelas elit terdiri dari bangsawan dan orang-orang kaya, sementara kelas pekerja dan petani membentuk mayoritas masyarakat. Meskipun konsep demokrasi ada, tetapi ketidaksetaraan ekonomi tetap ada di dalam masyarakat Yunani. Athena menjadi pusat kejayaan budaya dan intelektual pada masa Sokrates. Kota ini merupakan tempat bagi banyak filsuf, penyair, dan pemikir terkenal. Keberhasilan budaya ini tercermin dalam pembangunan monumen-monumennya, seperti Parthenon di Akropolis. Agora, pusat pasar dan kegiatan umum, menjadi tempat untuk berbagai aktivitas. Diskusi-diskusi publik tentang politik, filsafat, dan berbagai isu sosial seringkali terjadi di sini. Sokrates sendiri dikenal sering berkeliling di Agora untuk terlibat dalam dialog dengan warga Athena. Sistem pendidikan di Athena pada masa itu tidak seperti sistem formal modern. Pendidikan lebih bersifat pribadi dan terpusat pada mentor atau guru yang membimbing murid-murid secara langsung. Sokrates dengan metodenya yang dialektis berkontribusi pada pendekatan pendidikan yang memprioritaskan pertanyaan kritis dan pemahaman moral. Athena mengagungkan seni, budaya, dan literatur. Teater dan festival budaya seperti Festival Dionysia menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Meskipun ada agama resmi di Athena, kepercayaan dan praktik keagamaan seringkali beragam dan bisa mencerminkan pluralitas kepercayaan masyarakat Athena. Sistem hukum di Athena diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi. Pengadilan terdiri dari warga yang terpilih secara acak untuk mengambil keputusan. Namun, ketidaksetaraan dalam sistem hukum masih ada, dan pengadilan terkadang dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Keadaan sosial pada masa Sokrates mencerminkan dinamika yang kompleks dan perubahan signifikan di Athena. Meskipun masyarakat Yunani kuno memiliki banyak pencapaian budaya dan intelektual, tetapi juga menghadapi tantangan dan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politiknya. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 469 hingga 399 sebelum Masehi. Sayangnya, informasi mengenai kehidupan Sokrates didapatkan dari tulisan-tulisan muridnya, terutama Plato, Xenophon, dan Aristoteles, sehingga beberapa detail kehidupannya mungkin menjadi objek perdebatan. Kendati demikian, berikut adalah gambaran umum tentang biografi Sokrates. Sokrates lahir sekitar tahun 469 di Athena.
Orang tuanya adalah Sophronicus, seorang pemahat, dan Panearete, seorang bidan. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang masa muda Sokrates, ia diyakini memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pahat batu sebelum sepenuhnya memfokuskan diri pada filsafat. Salah satu ciri unik Sokrates adalah bahwa ia tidak meninggalkan tulisan resmi. Pengetahuan kita tentang gagasan-gagasannya sebagian besar berasal dari tulisan-tulisan muridnya, terutama Plato. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diadili atas dakwaan murtad terhadap agama-agama resmi dan memperkenalkan dewa-dewa baru. Dia dinyatakan bersalah dan dihukum mati dengan meminum racun konion, sebuah metode eksekusi umum pada masa itu. Meskipun biografi Sokrates mungkin tidak terlalu rinci atau pasti, pengaruhnya dalam membentuk filsafat barat sangat signifikan. Sokrates dianggap sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat, dan metodenya yang dialektis dan pertanyaannya yang kritis membentuk dasar bagi banyak perdebatan filsafat dan pendekatan filsafat yang muncul selanjutnya. Sokrates memiliki beberapa murid yang terkenal, dan banyak dari mereka berkontribusi besar terhadap perkembangan filsafat. Berikut adalah beberapa murid Sokrates yang paling terkenal. Plato adalah salah satu murid paling terkenal dan paling berpengaruh dari Sokrates. Dia adalah filsuf Yunani klasik yang mendirikan akademi di Athena, dianggap sebagai institusi pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Karya-karya Plato seperti Apologia, Phaedon, dan Phaedros mencatat banyak ajaran dari gurunya Sokrates. Xenophon adalah seorang sejarawan, tentara, dan filsuf Yunani. Dia menulis banyak karya termasuk Memorabilia yang memberikan pandangan tentang ajaran Sokrates dan dialog-dialog antara Sokrates dan murid-muridnya. Antisthenes adalah seorang filsuf sinik yang menjadi murid Sokrates. Dia mendirikan sekolah filsafat sinik yang menekankan kehidupan sederhana dan kejujuran. Aristippos adalah seorang filsuf yang mendirikan sekolah filsafat hedonisme yang mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dalam hidup. Meskipun ide-ide Aristippos mungkin berbeda dengan Sokrates, dia dianggap sebagai salah satu muridnya. Simmias adalah seorang filsuf Platonis yang disebutkan dalam dialog Phaedon Plato sebagai salah satu peserta dalam pembicaraan terakhir Sokrates sebelum dia dieksekusi. Kriton adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam dialog Kriton Plato, di mana Sokrates mempertimbangkan untuk melarikan diri dari hukuman, tetapi memilih untuk tunduk pada hukuman. Alkibiades adalah seorang politisi dan jenderal Athena yang terkenal. Meskipun hubungannya dengan Sokrates kontroversial, ia dianggap sebagai salah satu muridnya. Phaedon adalah seorang filsuf Elis yang dianggap sebagai salah satu murid Sokrates. Dia menjadi tokoh utama dalam dialog Phaedon Plato yang merinci percakapan antara Sokrates dan murid-muridnya menjelang dieksekusi. Euclides adalah seorang filsuf yang mendirikan sekolah Megarian yang terkenal. Meskipun hubungannya dengan Sokrates mungkin tidak sekuat Plato atau Xenophon, dia dianggap sebagai murid Sokrates. Phaedo adalah seorang murid yang dihadirkan dalam dialog Phaedon Plato. Nama Phaedo juga diambil sebagai judul dialog tersebut, di mana ia menceritakan peristiwa seputar kematian Sokrates. Murid-murid Sokrates ini menciptakan dan menyebarkan ajaran-ajaran Sokrates yang kemudian mempengaruhi perkembangan filsafat Yunani dan Barat secara keseluruhan.
Metode filsafat Sokrates yang dikenal sebagai metode dialektika merupakan suatu pendekatan yang unik dan terkenal dalam sejarah filsafat. Metode ini tidak hanya menunjukkan keinginan Sokrates untuk mencapai kebijaksanaan, tetapi juga mencerminkan cara dia berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Sokrates menggunakan pertanyaan sebagai alat utama untuk membimbing diskusi dengan orang lain. Pendekatannya melibatkan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk merinci dan menggali pemahaman seseorang tentang suatu konsep. Diskusi berlangsung melalui suatu proses dialogis di mana Sokrates dan mitra bicaranya saling bertukar pertanyaan dan jawaban. Tujuan utama adalah merinci pemahaman dan mengidentifikasi kelemahan atau inkonsistensi dalam pandangan seseorang. Sokrates menggunakan metafora kehamilan untuk menjelaskan metodenya. Dia mengklaim bahwa seperti seorang bidan yang membantu ibu hamil melahirkan, dia berfungsi sebagai bidan pemikiran untuk membantu orang lain melahirkan ide-ide mereka sendiri. Sokrates percaya bahwa pengetahuan sejati sudah ada dalam diri seseorang, dan tugasnya adalah membantu mereka menggali dan menyadari pengetahuan tersebut melalui pertanyaan dan diskusi. Sokrates menekankan pentingnya introspeksi dan pengetahuan diri sendiri. Dia percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri adalah dasar bagi pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran dan moralitas. Sokrates mendorong pengakuan bahwa seseorang tidak tahu segalanya. Ini menciptakan landasan untuk belajar dan berkembang terus-menerus. Sokrates seringkali menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pemikiran orang lain, seringkali dengan tujuan mendeteksi inkonsistensi atau kesalahan dalam argumen mereka. Dia juga menggunakan ironi untuk menyamarkan niat sejatinya dan mendukung kejujuran dan introspeksi. Meskipun metodenya seringkali terlihat sebagai teknik retorika, tujuan Sokrates lebih dari sekedar membuat orang berbicara atau berdebat. Ia ingin membimbing mereka menuju pemahaman moral yang lebih baik. Sokrates percaya bahwa orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebenaran dan keadilan akan bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan ini akan mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Metode dialektika Sokrates menciptakan model untuk proses diskusi dan penyelidikan filosofis. Meskipun terkadang kontroversial, pendekatan ini memainkan peran sentral dalam perkembangan pemikiran filsafat di Yunani kuno dan membentuk dasar bagi metode-metode diskusi dan dialog dalam tradisi filsafat Barat. Pemikiran filosofis Sokrates dapat diidentifikasi melalui ajaran-ajaran dan konsep-konsep yang terungkap melalui tulisan-tulisan murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Meskipun Sokrates sendiri tidak meninggalkan catatan tertulis, pemikiran dan metodenya tercermin dalam dialog-dialog Plato dan sejumlah tulisan Xenophon. Berikut adalah rincian pemikiran filosofis Sokrates. Konsep kenalilah diri sendiri adalah salah satu prinsip sentral dalam pemikiran Sokrates. Meskipun Sokrates sendiri tidak meninggalkan tulisan, konsep ini dapat dipahami melalui dialog-dialog Plato, khususnya dalam karya Apologia dan Alkibiades I. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pandangan Sokrates mengenai pengetahuan diri. Sokrates menekankan pentingnya introspeksi atau penelusuran diri sendiri. Ia percaya bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih kritis dan lebih mendalam tentang kebenaran dan moralitas, seseorang perlu memahami dirinya sendiri dengan jujur dan kritis. Sokrates menggunakan metode dialektika, yaitu penggunaan pertanyaan-pertanyaan tajam untuk membimbing orang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk merinci dan menggali pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri dan kehidupan.
Sokrates mendorong refleksi terhadap tindakan dan pilihan hidup. Ia percaya bahwa melalui pertanyaan-pertanyaan seperti "Mengapa saya melakukan ini?" atau "Apa yang mendorong pilihan saya?", seseorang dapat memahami motivasi dan nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Sokrates menyatakan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia. Dalam Apologia, Sokrates mengakui bahwa ia bukanlah orang yang paling bijak di dunia, tetapi ia bijaksana karena menyadari keterbatasan pengetahuannya. Konsep "kenalilah diri sendiri" terkait erat dengan pandangan Sokrates tentang tujuan pendidikan. Ia percaya bahwa tujuan pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada akuisisi pengetahuan luar, tetapi juga pada pengembangan karakter moral dan pemahaman diri. Sokrates seringkali menunjukkan kritik terhadap orang-orang yang terlalu percaya diri atau menganggap diri mereka tahu segalanya. Ia percaya bahwa kesadaran akan ketidakpastian dan keterbatasan atas pengetahuan merupakan langkah awal menuju pemahaman yang lebih mendalam. Sokrates meyakini bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku. Ia berpendapat bahwa orang yang menggali dan memahami nilai-nilai, motivasi, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan mereka akan lebih mampu membuat pilihan yang bijak. Sokrates menggunakan metafora bidan pemikiran untuk menjelaskan perannya dalam membantu orang menggali pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. Sebagaimana seorang bidan membantu ibu hamil melahirkan, Sokrates berfungsi sebagai bidan pemikiran yang membantu orang melahirkan ide-ide dan pemahaman mereka. Pandangan "kenalilah diri sendiri" merupakan pijakan dalam pendekatan Sokrates terhadap filsafat dan etika. Ia percaya bahwa pemahaman diri yang mendalam adalah fondasi bagi pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran dan moralitas. Konsep ini tetap relevan dan mendalam dalam pemikiran filsafat Yunani klasik dan telah memberikan pengaruh pada tradisi filsafat Barat. Pandangan moralitas Sokrates tercermin melalui ajaran-ajaran dan metodenya, sebagaimana disampaikan melalui dialog-dialog yang ditulis oleh murid-muridnya, terutama Plato. Berikut adalah rincian mengenai pandangan moralitas Sokrates. Sokrates meyakini bahwa pengetahuan moral adalah aspek paling penting dalam hidup manusia. Baginya, pengetahuan tentang kebenaran moral dan etika membentuk dasar bagi tindakan dan keputusan yang baik. Sokrates percaya bahwa terdapat kebenaran moral yang bersifat objektif dan universal. Pernyataan terkenal "kenalilah diri sendiri" mencerminkan pandangan Sokrates bahwa pemahaman diri sendiri adalah langkah awal menuju moralitas yang benar. Melalui introspeksi dan pemahaman diri, seseorang dapat menggali keinginan, nilai-nilai, dan motivasi yang mendasari tindakan mereka. Sokrates terlibat dalam dialog moral dengan orang-orang di sekitarnya, menggunakan metode dialektika untuk membimbing mereka mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai moral. Ia lebih suka bertanya daripada memberikan jawaban langsung, mendorong orang untuk merenung dan menyusun pemikiran mereka sendiri. Sokrates menganggap dirinya sebagai bidan pemikiran yang membantu orang melahirkan pengetahuan moral yang sudah ada dalam diri mereka. Pendidikan moral menurut Sokrates lebih dari sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi melibatkan proses introspeksi dan refleksi yang membantu individu memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Sokrates terlibat dalam urusan politik di Athena, meskipun pandangan-pandangannya seringkali kontroversial. Partisipasinya dalam politik mencerminkan keyakinannya bahwa filosofi dan moralitas harus terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk membentuk kebijakan yang adil dan beradab. Sokrates menganggap keadilan dan kebaikan sebagai tujuan utama dalam hidup. Ia percaya bahwa perilaku yang baik dan adil adalah hasil dari pemahaman moral yang mendalam dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam tindakan sehari-hari. Sokrates mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pemahaman moral dan etika harus diinternalisasi sehingga individu dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan membentuk karakter yang baik.
Sokrates cenderung menolak kecenderungan materialisme dan pencapaian pribadi yang berlebihan sebagai tujuan utama dalam hidup. Baginya, kebijaksanaan dan kebaikan moral lebih berharga daripada kekayaan atau kesuksesan materi. Sokrates, meskipun tidak selalu mengikuti norma-norma agama resmi Athena, tetapi percaya pada keberlanjutan moral yang bersumber dari hukum ilahi atau kehendak para dewa. Pandangannya tentang moralitas tetap terkait dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi atau metafisika. Pandangan Sokrates tentang moralitas membentuk dasar bagi banyak pemikiran etika dan filsafat moral yang muncul selanjutnya dalam tradisi Barat. Sokrates dikenang sebagai tokoh yang menekankan pentingnya pemahaman moral yang mendalam, refleksi pribadi, dan pertanyaan kritis dalam pengembangan karakter dan tindakan manusia. Meskipun Sokrates tidak meninggalkan tulisan resmi tentang filsafat pendidikan, pemikirannya tentang pendidikan tercermin dalam dialog-dialog Plato, terutama dalam Apologia dan Meno. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari filsafat pendidikan Sokrates. Sokrates meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah pengembangan karakter moral dan kebijaksanaan. Pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada akuisisi pengetahuan luar, tetapi juga pada pengembangan inner self dan pemahaman moral. Sokrates menggunakan metode dialektika dalam proses pengajaran. Metode ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang dirancang untuk merinci pemikiran seseorang, mendorong pertimbangan kritis, dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Sokrates lebih suka bertanya daripada memberikan jawaban langsung. Dia menggunakan pertanyaan untuk membimbing murid-muridnya mencapai pemahaman sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali dirancang untuk mengeksplorasi nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan pemikiran etis. Konsep kenalilah diri sendiri menjadi pusat dalam filsafat pendidikan Sokrates. Pemahaman diri yang mendalam dianggap sebagai pondasi bagi pengembangan karakter dan moralitas. Sokrates meyakini bahwa melalui introspeksi, seseorang dapat mengenali keinginan, nilai-nilai, dan motivasi yang mendasari tindakan mereka. Sokrates terlibat dalam dialog moral dengan murid-muridnya. Melalui dialog, ia mencoba membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai moral. Pendidikan moral melibatkan refleksi terhadap tindakan dan pilihan hidup dengan tujuan membentuk karakter yang baik. Sokrates menunjukkan sikap skeptis terhadap pengetahuan yang terlalu percaya diri. Ia ingin murid-muridnya menyadari keterbatasan pengetahuan manusia dan selalu mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Sokrates menggambarkan dirinya sebagai bidan pemikiran dalam proses pendidikan. Seperti seorang bidan membantu ibu hamil melahirkan, Sokrates membantu orang melahirkan ide-ide pemahaman mereka sendiri. Etika memainkan peran sentral dalam pendidikan Sokrates. Pengembangan karakter moral dan perilaku etis dianggap lebih penting daripada akuisisi pengetahuan tanpa bingkai etika. Sokrates seringkali menunjukkan kritik terhadap institusi pendidikan formal di Athena. Ia tidak yakin bahwa pendidikan formal memberikan pemahaman moral yang cukup atau membentuk karakter dengan baik. Pendidikan Sokrates diarahkan pada pembebasan roh dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebebasan dari ketidakbenaran dan ketidaktahuan. Sokrates percaya bahwa filsafat dan moralitas harus terlibat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan harus membantu membentuk individu yang dapat berkontribusi pada keadilan dan kebijaksanaan dalam masyarakat. Meskipun filsafat pendidikan Sokrates tidak diuraikan secara eksplisit, pendekatannya yang berpusat pada moralitas, pertanyaan kritis, dan introspeksi tetap memberikan kontribusi besar pada pemikiran pendidikan dan filsafat moral di seluruh sejarah filsafat Barat. Kaum sofis adalah kelompok guru atau pemikir pada periode Yunani kuno, terutama pada abad ke-5 sebelum Masehi.
Nama sofis berasal dari kata Yunani sophistes, yang berarti bijaksana atau ahli dalam kebijaksanaan. Kelompok ini dikenal karena menawarkan pelatihan dan pengajaran dalam keterampilan retorika, logika, dan etika kepada mereka yang mampu membayar. Berikut adalah beberapa ciri khas dan karakteristik kaum sofis. Kaum sofis mengkhususkan diri pada pengajaran keterampilan retorika atau seni berbicara. Mereka membantu murid-muridnya dalam mempersuasi orang lain, menggunakan bahasa dengan efektif, dan mengembangkan keahlian berbicara di hadapan publik. Beberapa sofis dikenal karena memegang pandangan relativisme, yaitu keyakinan bahwa kebenaran dan moralitas bersifat relatif dan tergantung pada pandangan individu atau masyarakat. Skeptisisme terhadap kebenaran objektif dan nilai-nilai mutlak juga menjadi bagian dari pemikiran sofis. Kaum sofis menawarkan pengajaran praktis yang dapat membantu murid-muridnya mencapai kesuksesan dalam urusan publik dan politik. Mereka mengajarkan keterampilan yang berguna dalam perdebatan, pengadilan, dan kehidupan politik. Beberapa sofis tertarik pada pemahaman tentang hukum dan keadilan, tetapi pendekatan mereka terhadap dua konsep ini bisa bervariasi. Ada yang berargumen bahwa hukum dan keadilan bersifat konvensional dan tergantung pada keputusan manusia, sementara yang lain masih mencari prinsip-prinsip universal. Kaum sofis mengambil bayaran atas jasanya dalam memberikan pengajaran, sehingga pendidikan mereka lebih sering diakses oleh kalangan yang mampu. Beberapa tokoh terkenal di antara kaum sofis termasuk Protagoras, Gorgias, Hippias, dan Antipon. Meskipun mereka seringkali dianggap sebagai guru yang cenderung memprioritaskan keahlian retorika dan keterampilan praktis, pandangan mereka terhadap kebenaran dan moralitas telah menjadi subjek perdebatan dalam sejarah filsafat. Sementara beberapa sofis dianggap sebagai filsuf kontroversial dengan pandangan moral yang relatif, yang lain mungkin lebih bersifat pragmatis dalam pendekatan mereka terhadap kebijaksanaan dan pendidikan. Sokrates memiliki beberapa bantahan terhadap kaum sofis, kelompok filsuf dan guru pada zaman Yunani kuno yang terkenal dengan keterampilan retorika dan filosofi yang relatif. Bantahan-bantahan Sokrates terhadap kaum sofis terutama berfokus pada perbedaan pendekatan filosofis dan pandangan tentang pengetahuan, moralitas, dan kebenaran. Beberapa bantahan tersebut meliputi hal-hal berikut ini. Sokrates menekankan keberadaan standar moral dan kebenaran yang objektif dan universal. Ia percaya bahwa ada kebenaran moral yang tetap dan bukan hanya bersifat relatif atau tergantung pada opini individu atau masyarakat. Sementara itu, kaum sofis, beberapa di antaranya, mengajarkan relativisme moral, yaitu pandangan bahwa kebenaran moral bersifat relatif dan tergantung pada pandangan individu atau masyarakat. Mereka cenderung membimbing murid-muridnya untuk menggunakan retorika untuk mempengaruhi orang lain, bahkan jika itu melibatkan argumen atau tindakan yang tidak bermoral. Sokrates menolak pandangan bahwa kebijaksanaan dapat diajarkan atau diperoleh melalui keterampilan retorika semata. Ia percaya bahwa kebenaran dan pengetahuan sejati dapat ditemukan melalui dialog dan pertanyaan kritis yang membawa pada introspeksi dan pemahaman yang mendalam. Sementara itu, kaum sofis dikenal karena menawarkan pelatihan retorika dan keterampilan berbicara sebagai cara untuk mencapai kesuksesan dalam urusan publik. Mereka lebih cenderung memandang kebijaksanaan sebagai keterampilan yang dapat dipelajari dan dipraktekkan, tanpa menekankan pada pencarian kebenaran atau pengetahuan sejati. Sokrates menganggap tujuan pendidikan sebagai pengembangan karakter moral dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada keterampilan retorika atau keberhasilan materi, tetapi juga pada peningkatan karakter dan moralitas. Sementara itu, kaum sofis lebih cenderung memberikan pelatihan praktis untuk mencapai sukses dalam kehidupan publik dan politik. Pendidikan mereka lebih bersifat instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam ranah politik, daripada untuk mengembangkan karakter atau pemahaman moral.
Sokrates seringkali mengeksplorasi motivasi moral dalam tindakan dan keputusan manusia. Ia mungkin mencurigai bahwa pandangan praktis dan utilitarian kaum sofis seringkali dapat mengorbankan nilai-nilai moral dan kebenaran. Sementara itu, kaum sofis dikenal karena menerima bayaran untuk layanan pengajaran dan nasihat mereka. Praktik ini mungkin dinilai oleh Sokrates sebagai kemungkinan mengorbankan integritas moral untuk keuntungan pribadi. Bantahan-bantahan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara pandangan Sokrates yang menekankan pada pengetahuan moral dan pengembangan karakter dengan pandangan kaum sofis yang lebih praktis dan relatif dalam pendekatan mereka terhadap etika dan kebenaran. Meskipun demikian, perbandingan ini perlu dicatat dengan hati-hati karena informasi kita tentang bantahan Sokrates terhadap kaum sofis banyak diperoleh dari dialog-dialog yang ditulis oleh murid-muridnya, terutama Plato, dan tidak selalu mencerminkan pandangan yang objektif atau tanpa bias. Kematian Sokrates merupakan peristiwa terkenal dalam sejarah filsafat Yunani. Kejadian ini terjadi pada tahun 399 sebelum Masehi. Berikut adalah kronologi kematian Sokrates. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diadukan ke pengadilan di Athena atas tuduhan menghujat agama-agama resmi kota dan mempengaruhi pemuda-pemuda untuk bertindak melawan pemerintah. Tuduhan-tuduhan ini dapat terkait dengan pengaruh Sokrates terhadap murid-muridnya. Beberapa di antaranya terlibat dalam politik dan menciptakan ketidakstabilan di Athena. Sokrates diadili di hadapan dewan warga Athena yang dikenal sebagai Heliaia. Dalam persidangan itu, Sokrates membela diri secara tegas, menggunakan metode dialektika untuk mengeksplorasi makna dari tuduhan-tuduhan yang dia hadapi. Meskipun dia diadili, Sokrates tampaknya tidak bersikeras untuk meminta pengampunan atau menyampaikan permintaan maaf. Sebaliknya, dalam Apologia, Plato mencatat bahwa Sokrates malah mengusulkan hukuman alternatif, memberikan penghargaan kepada dia atas kontribusinya kepada masyarakat. Setelah pertimbangan, Dewan Juri menyatakan Sokrates bersalah dengan mayoritas suara. Dalam tradisi Athena, setelah diakui bersalah, terdapat tahap kedua persidangan di mana para juri diharuskan memberikan saran untuk hukuman yang tepat. Meskipun diberikan kesempatan untuk menyusun saran hukuman, Sokrates tidak meminta pengampunan. Sebaliknya, ia mengusulkan agar dia dihargai dengan memberikan hadiah makanan di istana negara sebagai ganti hukuman. Saran hukuman Sokrates ditolak oleh mayoritas juri. Mayoritas juri lebih memilih memberikan hukuman yang lebih ketat atas tuduhan-tuduhan yang diajukan. Setelah penolakan saran hukuman oleh Sokrates, sidang melanjutkan prosesnya untuk menentukan hukuman. Mayoritas juri memilih hukuman mati dan Sokrates pun dihukum mati dengan minum racun. Meskipun teman-temannya menawarkan dukungan untuk mengorganisir penyelamatan atau mempengaruhi pemberian hukum yang lebih ringan, Sokrates menolak dan menghadapi kematian dengan tenang. Hukuman mati yang dipilih adalah minum racun yang disebut hemlock. Sokrates minum racun di hadapan para saksi dan teman-temannya. Sebelum kematiannya, Sokrates terus berbicara dengan murid-muridnya dan mengajarkan ajaran-ajarannya, termasuk pandangan-pandangannya tentang kehidupan setelah kematian. Sokrates meninggal pada 15 Februari 399 sebelum Masehi, beberapa saat setelah meminum racun. Pada saat kematiannya, ia diyakini tetap tenang dan merasa bahwa mati adalah pembebasan dari keterbatasan fisik. Kematian Sokrates memiliki dampak yang signifikan pada sejarah filsafat. Peristiwa ini dicatat dengan baik oleh Plato dalam beberapa karyanya, termasuk Apologia, yang merinci pembelaan Sokrates dalam persidangan. Kematian Sokrates menjadi simbol penolakan terhadap pemikiran otoriter dan penindasan terhadap kebebasan berbicara. Pengaruhnya terus terasa dalam filsafat dan sejarah pemikiran Barat, dan ajaran-ajarannya menjadi titik awal bagi banyak filsuf selanjutnya.
Meskipun pemikiran Sokrates berasal dari zaman Yunani kuno, banyak aspek dari ajaran-ajarannya yang tetap relevan dan memiliki dampak pada pemikiran dan nilai-nilai di masa sekarang. Beberapa relevansi pemikiran Sokrates di masa sekarang antara lain adalah hal berikut ini. Sokrates menekankan pentingnya pendidikan moral dan mengembangkan karakter. Di masa sekarang, pemahaman moral dan pembentukan karakter masih dianggap penting dalam proses pendidikan. Metode dialektika yang dikembangkan oleh Sokrates, yang melibatkan dialog dan pertanyaan kritis, memainkan peran penting dalam pendekatan pembelajaran yang efektif. Model ini sering digunakan dalam pendidikan modern untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Konsep kenalilah diri sendiri tetap relevan di zaman sekarang, di mana kesadaran diri dan pemahaman tentang motivasi pribadi tetap dihargai sebagai langkah awal menuju perkembangan pribadi yang lebih baik. Sikap skeptis Sokrates terhadap klaim pengetahuan yang terlalu percaya diri mencerminkan pentingnya pemikiran kritis dan refleksi dalam mengevaluasi informasi di era informasi yang cepat dan kompleks seperti saat ini. Sokrates menganggap keadilan dan moralitas sebagai landasan hidup yang baik. Nilai-nilai ini tetap relevan dalam pembentukan masyarakat yang adil dan etika yang berlaku secara universal. Pemikiran Sokrates tentang integritas pribadi dan tanggung jawab atas tindakan sendiri memiliki relevansi di zaman sekarang, di mana nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab masih dianggap sebagai prinsip-prinsip kunci dalam kehidupan bermasyarakat. Sokrates menekankan pentingnya dialog dan diskusi sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Di era komunikasi digital, kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan secara kritis masih menjadi keterampilan yang sangat dihargai. Pemikiran Sokrates tentang pertanyaan kritis dan refleksi dalam etika memiliki relevansi khusus dalam konteks etika profesional di zaman sekarang. Sokrates memotivasi orang untuk mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan dan keputusan mereka. Pemikiran Sokrates tentang refleksi terhadap motivasi dan nilai pribadi masih menjadi aspek penting dalam pengembangan kepemimpinan dan manajemen diri di dunia kerja modern. Kritik Sokrates terhadap kecenderungan materialisme dan pencapaian pribadi yang berlebihan masih relevan di zaman konsumerisme dan tekanan untuk mencapai sukses material. Meskipun konteks sosial dan teknologinya telah berubah secara signifikan, nilai-nilai filosofis Sokrates tetap menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk kehidupan moral dan etis di masa sekarang. Pemikiran Sokrates mengajarkan bahwa pertanyaan kritis, introspeksi, dan fokus pada moralitas tetap relevan dalam perjalanan manusia menuju pemahaman diri dan kehidupan yang lebih